Dan saya sangat bangga sekali menjadi masyarakat Indonesia ketika Panglima TNI selalu mengobarkan semangat cinta tanah air, selalu mengobarkan kepada perwira-perwiranya untuk selalu mempertahankan persatuan Republik Indonesia dari musuh-musuh yang akan mengganggu persatuan atau perpecahan di Indonesia. Untuk menjaga negara dan bangsa ini dari ancaman dan gangguan musuh yang ingin mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, saya perintahkan kalian untuk berlatih dan berlatih untuk meningkatkan performa tempur prajurit profesional. Berani, benar, dan berhasil. Komando! 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 Entah ini merupakan kebetulan atau tidak, ketika Panglima TNI sidak di markas besar TNI, yaitu Kopassus TNI AD Jakarta Timur, markas TNI Angkatan Laut di Cilandak Jakarta Selatan, dan markas Wing 1 pasukan khas TNI AU di Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan setelah sidak tersebut, beredar video mobil TNI berada di markas FPI, yaitu berhenti tepat di gang markas FPI selama 2 menit. Bayangkan betapa kagetnya video tersebut langsung viral. Saya sebagai rakyat Indonesia, saya bangga sekali melihat instruksi Panglima tersebut. Karena kita sebagai rakyat jelata memang butuh untuk mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan di NKRI, di mana banyak musuh-musuh yang tidak terlihat, yaitu menginginkan Indonesia terpecah belah. Dan instruksi Panglima TNI membuat rakyat semakin adem, karena masyarakat Indonesia dengan adanya instruksi ini semakin bisa mengorbankan semangat kesatuan dan persatuan di Indonesia, di mana beberapa hari ini ada penceramah yang menginginkan Indonesia terpecah belah. Anda pasti tahu siapa, karena videonya sudah sangat viral sekali. Bahkan videonya sudah menyebut pertumpahan darah dan juga sudah mengolok-ngolok institusi di Republik Indonesia. Bayangkan, jika dia tidak ingin hidup di Indonesia, ya sudah, jangan di Indonesia, pergi sana di luar negeri. Itu mungkin lebih baik. Jika menginginkan Indonesia terpecah belah, berarti Anda tidak cocok hidup di Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. TNI mulai rapatkan barisan, instruksikan ini. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto melakukan inspeksi mendadak sidak di 3 markas komando pasukan khusus TNI Kamis 19 November 2020. 3 markas komando pasukan khusus ini yakni Markas Komando Pasukan Khusus Kopassus TNI AD di Cijantung, Jakarta Timur, Markas Marinir TNI AL di Cilandak, Jakarta Selatan, dan Markas Wing 1 Pasukan Khas Paskas TNI AU di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sidak tersebut bertujuan untuk mengecek kesiapsiagaan pasukan khusus milik TNI jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam penugasan. Hadi mengawali rangkaian dengan sidak mengunjungi markas Kopassus yang disambut langsung Denjen Kopassus Maijen Muhammad Hasan di hadapan para prajurit Korps Merah
Hadi mengatakan, Kopassus mempunyai tugas untuk menjaga negara dari ancaman musuh. Kalian adalah ksatria, bangsa dan siap ditugaskan untuk menjaga negara dan bangsa ini dari ancaman dan gangguan musuh yang ingin mencabik-cabik kesatuan dan persatuan bangsa, ujar Hadi seperti dikutip dari keterangan tertulis Puspen Mabes TNI Kamis 19 November 2020. Hadi kemudian melanjutkan sidak ke markas marinir. Di lokasi kedua ini, Hadi disambut Komandan Korps Marinir dan Kormar Maijen Suhartono dan jajarannya. Di hadapan para prajurit marinir, Hadi menegaskan kesiapsiagaan adalah hal utama. Saya merasa bangga hadir di tengah-tengah prajurit petarung. Tidak seperti biasanya, saya secara mendadak melaksanakan alarm dan saya nilai kesiapsiagaan prajurit petarung sangat baik. Kebanggaan adalah kehormatan, oleh sebab itu harus dijaga dan dipertahankan, kata dia. Hadi mengakhiri rangkaian sidak dengan mengunjungi markas Wing 1 Paskas. Tiba di markas Wing 1 Korps Paskas, Panglima TNI disambut langsung Komandan Korps Paskas dan Korps Paskas Marsda Eris Widodo. Di lokasi ini, Panglima TNI memerintahkan kepada prajurit Korps Baret Jingga untuk terus meningkatkan profesionalisme. Tugas TNI adalah menjaga Ibu Pertiwi dari gangguan dan ancaman atau musuh yang memiliki niat jahat untuk menginjak-injak persatuan bangsa, ucap Hadi. Video viral di media sosial merekam konvoi kendaraan tempur dan mobil dinas pasukan elit komando operasi khusus Kopsus TNI berhenti di depan markas Front Pembela Islam FPI. Pimpinan Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta. Kejadian itu diduga berlangsung pada Kamis 19 November 2020. Komandan Kopsus dan Kopsus Maijen TNI Richard Tampu Bolon mengonfirmasi kebenaran video tersebut. Dia mengatakan konvoi itu melintas di Petamburan untuk kembali ke markas. Itu melintas perjalanan kembali ke markas, ujarnya di Jakarta Kamis 19 November 2020. Saat ditanya kenapa konvoi kendaraan berhenti di depan gang menuju markas CPI, Richard menjelaskan hal itu merupakan bagian dari prosedur dan ketetapan protap, salah satunya untuk memeriksa kondisi kendaraan. Kalau terlihat berhenti itu protap konvoi kendaraan berat untuk memeriksa kondisi kendaraan atau rangkaian, atau bisa saja memang macet, katanya. Dalam rekaman video tersebut terlihat sejumlah kendaraan TNI yang dikawal satu troli motor melintas di Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat. Mobil dinas TNI nampak menghentikan kendaraannya di depan gang markas CPI sambil membunyikan sirine. Tak lebih dari 2 menit, rangkaian itu kembali melanjutkan perjalanannya. Tak hanya viral dalam bentuk video, beredar juga sejumlah foto yang menampakkan sejumlah personel TNI mengendarai sepeda motor bebek berada di Jalan Petamburan 3 dekat dengan markas CPI. Sebelumnya, Pangdam Jaya Maijen TNI Dukung Abu Rahman turut memberikan pernyataan terkait video tersebut. Menurutnya, pangkat pada seragam pada personel tersebut bukan dari Kesatuan TNI AD jika dilihat dari video. Kalau lihat dari pangkatnya dari Angkatan Laut, ujar Dadung saat dikonfirmasi di Jakarta Kamis 9 November 2020. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto melakukan inspeksi mendadak sidak di 3 markas Komando Pasukan Khusus TNI, yaitu Komando Pasukan Khusus Kopassus TNI AD di Cijantung, Jakarta Timur, Marinir TNI AL di Cilandak, Jakarta Selatan, dan Pasukan Khas Paskas TNI AU di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dalam apel kesiapsiagaan di 3 kesatuan pasukan khusus tersebut, kata Aidil dibutuhkan waktu rata-rata 6 menit untuk mengumpulkan pasukan lengkap berikut perlengkapan tempurnya. Tiba di markas Kopassus, Panglima TNI disambut oleh Denjen Kopassus Maijen TNI Muhammad Hasan beserta jajarannya. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI langsung memerintahkan Denjen Kopassus untuk mengumpulkan seluruh personel Korps Baret Merah agar segera melaksanakan apel kesiapsiagaan. Di hadapan prajurit Kopassus, Panglima TNI menegaskan bahwa prajurit Baret Merah adalah pasukan kebanggaan bangsa Indonesia. Kalian adalah ksatria, bangsa yang siap ditugaskan untuk menjaga negara dan bangsa ini dari ancaman dan gangguan musuh yang ingin mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Kalian adalah prajurit terlatih dan hanya dalam hitungan 6 menit seluruh pasukan sudah berkumpul lengkap dengan perlengkapan standar, kata Marsikal Hadi. Kepada seluruh prajurit Kopassus agar terus berlatih dan berlatih untuk selalu meningkatkan performa tempur prajurit profesional. Kesenyapan adalah profesionalitasmu, berani, benar, dan berhasil. Komando, komando, teriak Panglima TNI. Sidak dilanjutkan ke markas Korps Marinir TNI AL yang berada di Cilandak,
Cilandak, tepat di markas marinir Panglima TNI disambut dan Kormas Maijen TNI Suhartono dan jajarannya. Panglima TNI pun langsung meminta agar seluruh pasukan di Kesatria Marinir Hartono Cilandak dikumpulkan. Lonceng dibunyikan dan seluruh pasukan langsung berlari dan berkumpul di lapangan. Semua pasukan memakai seragam dan membawa peralatan, lalu berbaris saat sampai di lapangan. Di hadapan prajurit marinir, Panglima TNI mengatakan bahwa kesiapsiagaan adalah hal yang utama karena prajurit harus hadir di tengah masyarakat untuk mendapatkan hati rakyat. Saya merasa bangga hadir di tengah-tengah prajurit petarung. Tidak seperti biasanya, saya secara mendadak melaksanakan alarm dan saya nilai kesiapsiagaan prajurit petarung sangat baik. Kebanggaan adalah kehormatan. Oleh sebab itu harus dijaga dan dipertahankan, ucapnya.